warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, dimanapun teman pemilih berada, berjumpa lagi dengan kami KPU Kabupaten Muaro Jambi. Teman pemilih, kali ini kita sangat istimewa karena berada di penghujung tahun 2022. KPU Muaro Jambi menyelenggarakan dialog catatan akhir tahun di tahun 2022. Di hadapan kita semua sudah ada komisioner KPU Kabupaten Muaro Jambi. Yang pertama Bapak Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi, Pak Elvi Prasetya. Kemudian yang kedua, boleh tepuk tangan teman-teman. Dan memilih dialog kita hari ini juga dihadiri oleh masyarakat di sekitar Kecamatan Sekenan ya, Pak Ketua, dan ditonton oleh teman pemilih tentunya. Kemudian yang kedua ada Bapak Supriyadi, Koordinator Teknis Penyelenggara Pemilu. Kita beri tepuk tangan. Kemudian yang ketiga ada Pak Edison, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan. Kita beri tepuk tangan. Kemudian selanjutnya ada Bapak Hamdi, Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kita beri tepuk tangan. Kemudian yang terakhir ada Pak Andi Agusri, Koordinator Sosdiklik Parmas dan SDM. Kita beri tepuk tangan. Oke, teman pemilih, di penghujung tahun 2022 ini tentunya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi, apalagi di tengah penyelenggaraan tahapan pemilu serentak di tahun 2024. Nah, pada dialog kali ini kita akan coba ulik sedikit apa saja yang sudah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi terkait tahapan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Untuk yang pertama ini kita serahkan mic kepada Bapak Ketua untuk menyampaikan apa saja kira-kira kegiatan yang telah kita laksanakan di tahun 2022 ini. Silakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Parianto, host fenomenal kita, andalan KPU Muaro Jambi. Bicara catatan akhir tahun, mungkin isinya tidak terlepas dari apa yang sudah kita lakukan di tahun 2022. Kemudian untuk cerminan apa yang juga akan kita lakukan di 2023. Tentunya masih berbicara tentang tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024. Catatan penting mungkin Mas Parianto yang masih hangat diingatan kita, bagaimana kita menunggu tentang diluncurkannya tahapan berhubungan dengan pemilu tahun 2024. Kita mengetahui bahwasanya kita lama menunggu proses bahwasanya tahapan itu akan diluncurkan dan akan dilaksanakan. Kemudian alhamdulillah di tanggal 14 Juni tahun 2022 melalui rapat yang dilakukan oleh KPU RI dan Komisi 2 akhirnya menyepakati tentang Per-KPU 3 tahun 2022 tentang tahapan pemilu tahun 2024. Nah, itu pertama harus kita syukuri sebagai langkah awal ataupun starting point bagi kita penyelenggara pemilu untuk melaksanakan ataupun mempersiapkan pelaksanaan pemilu, baik itu berhubungan dengan program, baik itu berhubungan dengan regulasi, tentunya berhubungan dengan mekanisme, kemudian berhubungan dengan aparatur yang ada. Jadi semuanya kita coba untuk menata lagi, menyesuaikan dengan tahapan ataupun Per-KPU 3 berhubungan dengan tahapan yang sudah diluncurkan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kita meluncurkan itu serentak seluruh Indonesia, dan kita mencoba untuk mensosialisasikan yang terpenting tanggal pemilihan
sudah ditetapkan 14 Februari 2024. Jadi otomatis tidak ada keraguan lagi, dan yang pasti tidak ada perdebatan lagi bahwasanya pemilu tahun 2024 intinya pasti akan kita laksanakan. Nah, kemudian berbicara hari ini sudah 13 per KPU dikeluarkan oleh KPU RI. Tentunya ini menjadi regulasi atau menjadi hal-hal yang mendasari kita dalam melaksanakan tahapan tersebut. Nah, kita mengetahui kalau kita bicara tahapan, ada tahapan yang sudah dilakukan sebelum PKPU 3 dilakukan, seperti pelaksanaan pemutaran data pemilih berkelanjutan, dan kemudian dilanjutkan dengan yang namanya pendaftaran dan verifikasi partai politik yang kemarin sudah dilakukan pengumuman resmi oleh KPRI bahwasanya 17 partai politik sebagai peserta pemilu tahun 2024. Kemudian tahapan lain seperti yang kita laksanakan sekarang ini, penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Dan untuk Muaro Jambi sendiri itu sangat hangat sekali dan sangat alot sekali pembicaraan di masyarakat, karena memang ada penambahan kursi, Mas Parianto. Di Muaro Jambi ada penambahan 5 kursi dari konsekuensi meningkatnya jumlah penduduk yang sekarang di posisi 422.000. Jadi range-nya sudah masuk untuk menambah kursi dari 35 menjadi 40. Nah, kemudian di samping itu juga kita sudah melaksanakan rekrutmen PPK. Dalam hal ini sudah terbentuk, dan insya Allah hari ini ya kita juga sedang melaksanakan tahapan rekrutmen PPS. Kemudian di samping itu masih di tahun 2022 juga kita sudah memulai daripada tahapan dukungan daripada DPD ataupun calon perseorangan. Gambaran itu, Mas Parianto, tahapan-tahapan yang sudah kita lakukan, harapannya nanti di tahun 2023 tentunya tahapannya sangat lebih banyak lagi mungkin di tahun 2023. Dan yang kita harus ingat juga, di samping pemilu juga ada pilkada ya, yang dilakukan juga di 2024. Tentunya di 2024 ini kita juga harus memproyeksi ke sana bahwasanya ada irisan antara tahapan pemilu dan tahapan pilkada. Jadi ini dari sekarang kita sudah mulai mempersiapkan diri, kemudian mempersiapkan tenaga, energi dan segala macam untuk melaksanakan 2 event pemilihan, yaitu pemilu dan pilkada. Harapannya nanti mudah-mudahan kita bisa melakukan kedua event pemilu ini dengan baik. Tentunya nanti harapan kita keduanya bisa berjalan dengan baik juga, dan kualitas pemilu maupun pilkada walaupun dilaksanakan di tahun yang sama, harapan kita tetap memiliki kualitas yang baik dan juga bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang juga bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Mungkin itu untuk pengantarnya, Mas Pak. Baik, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Nah, teman pemilih, itu tadi cerita singkat dari Bapak Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi, Bapak Edi Prasetya, terkait kegiatan tahapan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024, khususnya di tahun 2022. Nah, tentunya teman pemilih ingin tahu kegiatan demi kegiatan yang dilaksanakan, dan Komisioner KPU memiliki divisi masing-masing. Tentunya bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan teknis adalah salah satu kegiatan yang di awal sekali berjalan. Nah, pertanyaan berikutnya tentu kita arahkan kepada Bapak Supriyadi, Koordinator Divisi Teknis dan Penyelenggara Pemilu. Apa saja kira-kira kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun 2022? Kepada Pak Supriyadi, silakan. Baik, terima kasih Mas Pak. Berkaitan dengan kegiatan di divisi teknis dari awal
diluncurkannya tahapan pemilu 2024 kami. Di tahun 2022 masuk di bulan Agustus saat pendaftaran partai politik sesuai dengan tahapan dan jadwal di PKPU 3. Kemudian diluncurkan PKPU 4 tentang pendaftaran, kemudian verifikasi partai dan penetapan partai politik. Di tingkat kabupaten itu sudah dimulai sejak Agustus 2022 yang lalu. Saat pendaftaran partai politik, kemudian dokumen-dokumen yang harus diverifikasi itu masuk di tanggal 16 Agustus 2022. Kita di Muaro Jambi sudah berjibaku dengan data keanggotaan dan kepengurusan partai politik di tingkat Kabupaten Muaro Jambi. Hampir 19.000 jumlah data keanggotaan penduduk di Muaro Jambi yang menjadi daftar keanggotaan di masing-masing parpol sudah kita verifikasi secara administrasi. Dan alhamdulillah lebih kurang 14 hari kita berjibaku di dalam ruangan memverifikasi administrasi keanggotaan partai politik. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sebagaimana kita ketahui bahwa peserta pemilu partai politik peserta pemilu tahun 2024 sesuai dengan putusan MK nomor 55 tahun 2020 bahwa ada 3 kategori peserta pemilu atau partai politik peserta pemilu 2024. Kategori pertama yaitu partai politik yang lolos 4 PT di parlemen, lebih kurang 9 partai politik. Dan ini statusnya hanya mengikuti verifikasi administrasi, tidak lanjut ke verifikasi faktual. Kemudian kategori kedua, partai pemilu 2019 kemudian tidak memiliki kursi di parlemen atau tidak lolos 4 PT, itu ada sekitar 7 partai politik yang kembali ikut mendaftar di pemilu 2024. Kemudian kategori ketiga yaitu partai politik yang benar-benar baru, yang baru mendaftar di tahun 2022 ini. Dan inilah yang kita verifikasi lebih kurang verifikasi administrasi 18 partai politik, kemudian 24 partai politik, kemudian yang lolos ke verifikasi administrasi selain dari 9 partai yang 4 PT tadi ada sekitar 9 lagi partai politik. Dan alhamdulillah kemarin sudah ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022 ini menjadi peserta pemilu. Di awal peserta pemilu kita 17 secara nasional partai politik, namun pada hari ini kembali setelah mengalami proses pencermatan kemudian verifikasi ulang, alhamdulillah satu lagi nama partai politik di peserta pemilu tahun 2024. Jadi 18 secara nasional partai politik dan ada 6 di lokal Aceh. Itu verifikasi partai politik yang tentunya akan menjadi peserta pemilu di tahun 2024 nanti. Kemudian tahapan yang kedua yang tidak kalah pentingnya yaitu penataan daerah pemilihan. Seperti yang disampaikan di awal tadi oleh Ketua bahwa penduduk Muaro Jambi sesuai dengan data agregat kependudukan yang disampaikan oleh Kemendagri kepada KPU RI, kemudian diturunkan kepada KPU Muaro Jambi bahwa jumlah penduduk Muaro Jambi itu sudah mencapai angka 422.051 jiwa. Sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa jumlah penduduk di atas 400.001 ke 500.000 jiwa itu berhak untuk dialokasikan jumlah kursi DPR-nya itu 40 kursi. Jadi dibandingkan dengan 2019 berarti Muaro Jambi mendapatkan 5 penambahan jumlah kursi anggota dewan seiring dengan naiknya jumlah penduduk tadi. Nah, seiring bertambahnya jumlah kursi ini, kita di Muaro Jambi telah melaksanakan penataan daerah pemilihan. Adapun prinsip-prinsip yang tidak boleh kita langgar dalam melaksanakan penataan daerah pemilihan ini minimal ada 7 prinsip sesuai dengan undang-undang juga. Namun ada prinsip yang harus paling dikedepankan yaitu prinsip berkesinambungan. Artinya penataan daerah pemilihan ini harus memperhatikan seperti daerah pemilihan 2019 atau pemilu terakhir. Nah, ini menjadi catatan penting kita dalam menata daerah pemilihan. Kita di Muaro Jambi mencoba untuk menata ulang, walaupun prinsip kesinambungan tadi tetap kita perhatikan. Kita telah mendesain 3 rancangan daerah pemilihan, rancangan 1, rancangan 2, dan rancangan 3. Dari ketiga rancangan ini telah kita uji publikkan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi. Kita alhamdulillah telah melaksanakan 2 kali uji publik
Uji publik yang pertama sebagai konstituennya atau pesertanya itu masyarakat di level desa dan kecamatan, dengan kita mengundang perwakilannya saja. Kita anggap ketua forum kepala desa kecamatan, kemudian ketua forum BPD di tingkat kecamatan itu mewakili daripada seluruh unsur masyarakat yang ada di kecamatan. Tentunya juga camat dan stakeholder di tingkat atau di unsur kecamatan. Kemudian di hari kedua kita melaksanakan uji publik di tingkat stakeholder kabupaten. Kita undang seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Muaro Jambi saat ini, kemudian seluruh Forkopimda yang di dalamnya ada Kejari, Kapolres, kemudian pemerintah daerah, kemudian dinas-dinas terkait yang sering berhubungan dengan KPU dalam hal ini, ada Distrik Capil, kemudian Kesbangpol. Nah, ini kita bicarakan dan kita uji publikan kembali. Hasil akhirnya dari hasil uji publik dari 3 desain rancangan yang kita rancang itu nampaknya merujuk kepada rancangan yang pertama. Yang mana rancangan pertama ini sangat eksisten atau berkesinambungan dengan pemilu 2019. Muaro Jambi ini perlu kita ketahui bersama di 2019 terdiri dari 5 daerah pemilihan, Muaro Jambi 1, 2, 3, 4, dan 5. Muaro Jambi 1 itu terdiri dari Kecamatan Sekernan, Marosebo, dan Taman Rajo. Di 2019 jumlah alokasi kursi DPR-nya itu 7. Nah, dengan hasil uji publik di desain rancangan pertama menjadi 8 kursi di 2024 nanti. Kemudian di daerah pemilihan Muaro Jambi kedua, Kecamatan Kumpe dan Kumpe Ulu yang di 2019 itu jumlah kursi DPR-nya 7, sekarang di 2024 itu menjadi 8 alokasi kursi dewannya. Kemudian Muaro Jambi 3 yaitu Kecamatan Sungai Gelam yang di 2019 itu mendapatkan alokasi kursi 6 kursi, kemudian di 2024 nanti itu menjadi 7 kursi. Kemudian Muaro Jambi 4 terdiri dari gabungan Kecamatan Mesto dan 3 Bahar. 2019 itu jumlah alokasi kursi DPR-nya itu 9, sekarang di 2024 menjadi 10 kursi. Kemudian yang terakhir Muaro Jambi 5 itu dari Kecamatan Jambi Luar Kota yang di 2019 jumlah alokasi kursinya 6. Kemudian 2024 nanti itu akan menjadi 7 jumlah anggota dewannya. Jadi 40 kursi, 35 di 2019, kemudian 40 di 2024 nanti. Nah, jadi mudah-mudahan dengan penambahan jumlah alokasi kursi DPR ini tentunya kita berharap seluruhnya kepada masyarakat Kota Muaro Jambi, masyarakat Muaro Jambi lebih terwakili aspirasinya di legislatif. Kemudian yang ketiga, di divisi teknis di akhir 2022 ini, Desember ini, kita akan melaksanakan verifikasi administrasi calon anggota perseorangan atau anggota DPD. Bagaimana kita maklum bahwa di tanggal 6 Desember kemarin telah dibuka pengumuman pendaftaran calon anggota DPD. Kemudian kemarin telah ditutup di KPU Provinsi. Memang tahapan pendaftaran ini, DPD ini hanya ada di KPU Provinsi. Namun KPU Muaro Jambi, dalam hal ini Kabupaten Muaro Jambi, itu mendapatkan limpahan wewenang untuk melaksanakan verifikasi administrasi yang insya Allah akan dimulai tanggal 30 Desember 2022 ini. Artinya hari ini sebenarnya kita sudah dapat melaksanakan verifikasi administrasi. Namun sampai malam hari ini kita belum mendapatkan data real dukungan daripada calon anggota DPD ini. Jadi mudah-mudahan kita berharap seluruh rangkaian tahapan berakhirnya tahun 2022 ini masuk ke tahun 2023. Tentunya divisi teknis terus ada irisan tahapan di 2 tahun ini, tahun 2022 dan tahun 2023 tentang verifikasi administrasi dan faktual anggota DPD. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan alhamdulillah kita semua di Muaro Jambi diberikan kekuatan, kesehatan hingga di penghujung tahun ini. Mungkin itu dulu Mas. Terima kasih. Baik, kita beri tepuk tangan kepada Pak Subriyadi, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Muaro Jambi. Teman pemilih, tadi sudah kita dengarkan tahapan verifikasi partai politik sudah diselesaikan dan sudah ada partai politik yang akan maju dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kemudian sudah dilaksanakan juga apa tadi DPD ya Pak Devi ya. Oh dapil ya, dapil untuk penetapan daerah pemilihan ya Pak Subriyadi.
sudah ada 3 rancangan dapil yang kita sampaikan ke KPU RI ya. Tinggal kita menunggu rancangan dapil mana nanti yang akan ditetapkan oleh KPU RI. Terkait daerah pemilihan ini juga kabar gembira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Supriyadi bahwa kita ada penambahan jumlah alokasi kursi dari 35 kursi menjadi 40 kursi. Tentunya peluang bagi teman pemilih sekalian untuk menambah siapa-siapa saja yang teman pemilih jagokan dalam penyelenggaraan pemilu di tahun 2024, khususnya anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi ya, Pak Supriyadi. Dan yang ketiga tadi terkait DPD, kita juga sedang mengarah ke proses kegiatan verifikasi administrasi. Kita sedang menunggu datanya masuk nih Pak Supriyadi. Dan teman pemilih menurut data awal juga Bapak Ketua dan anggota KPU Muaro Jambi sekalian, tadi sudah kita coba cek jumlah keanggotaan yang akan kita verifikasi untuk 19 calon anggota DPD, kurang lebih ada 3.015 dukungan yang akan kita verifikasi secara administrasi nanti. Mudah-mudahan berjalan lancar. Oke, teman pemilih, itu tadi kita bicara soal kegiatan teknis. Kemudian kita coba lagi berpindah kepada soal pemutahiran data pemilih. Nah, kalau teman pemilih mengikuti bahwa sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu di tahun 2024, KPU Muaro Jambi juga terus melakukan pemutahiran data yang kita sebut dengan DPP. Iya, daftar pemilih berkelanjutan terus kita mutakhirkan. Bagaimana perkembangannya saat ini? Kita akan dengarkan penjelasan dari Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Hamdi. Silakan. Baik, terima kasih Mas Parianto. Lebih kita kenal dengan Pak D ya. Mas Parianto dan teman-teman pemilih yang berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini tadi yang disampaikan oleh Ketua dan teman-teman anggota KPU berkaitan dengan tahapan. Jadi di divisi pemutahiran daftar mata pilih yang kita ampuh ini memang di 2022 ini kita memang belum melaksanakan tahapan berdasarkan PKPU 03 tahun 2022. Tapi memang berdasarkan PKPU 03 tahun 2022 kita tanggal 14 Desember kemarin itu Kemendagri itu sudah menyerahkan daftar DP4 kepada KPU. Nah, DP4 ini adalah basis data kependudukan yang memang masuk ke pemilih potensial pemilu untuk tahun 2024. Jadi berkaitan dengan ini tanggal 14 Desember ini dan sekarang sedang dilakukan sinkronisasi data oleh KPU RI. Jadi kita sedang menunggu data yang diserahkan oleh Kemendagri. Nah, berkaitan dengan pemutahiran daftar mata pilih ini memang ini adalah salah satu tahapan yang sensi ya. Kalau misalnya di setiap tahapan pemilihan baik pemilu tahun 2019 maupun pilgub, bahwa memang berkaitan dengan data ini menjadi tahapan yang memang betul-betul harus menjadi perhatian bagi KPU, karena memang bagi peserta pemilu ini kadang-kadang persoalan data ini menjadi kalau memang mereka kalah, kadang-kadang ini menjadi target mereka untuk dipersoalkan oleh peserta pemilu. Nah, oleh karena itu memang di tahun 2022 ini kita ada beberapa tahapan, walaupun memang belum masuk tahapan kita namanya daftar pemilih berkelanjutan. Jadi memang kalau kita ketahui bersama bahwa dari DPT 2019 ke DPT 2020 pemilihan gubernur sampai dengan saat ini terakhir kita melaksanakan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan itu di bulan September. Kita menutup daftar pemilih berkelanjutan itu lebih kurang 282.034. Ini memang luar biasa peningkatan daftar mata pilih. Apalagi memang nanti di 2024 ini perkiraan kita pemilih pemula cukup besar. Apalagi ditambah dengan data agregat pendudukan kita memang yang sudah bertambah.
Nah, oleh karena itu memang di 2022 ini ada beberapa persiapan-persiapan Mas yang sudah kita lakukan, baik berkaitan dengan persiapan teknis, mekanisme maupun persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pemutahiran matahari. Seperti memang kita ketahui bahwa Kabupaten Muaro Jambi ini adalah wilayah yang cukup luas dibanding dengan kabupaten yang ada di Provinsi Jambi. Di Muaro Jambi ini lebih kurang wilayahnya itu lebih kurang 5.642 km dan berbatasan dengan kota, dan ada beberapa kabupaten di Provinsi Jambi seperti Batanghari, Kajati, dan Banjar Barat. Nah, berkaitan dengan pemutahiran daftar pemilih ini memang menjadi perhatian yang sangat besar di divisi kita, di divisi pemutahiran daftar pemilih ataupun data berkaitan dengan persoalan perbatasan baik dari kota maupun dari kabupaten lain. Nah, ini menjadi pengalaman-pengalaman bagi kita untuk kita lakukan ketika pemilihan tahun 2024. Ini menjadi atensi bagi kita bersama, perhatian. Jangan sampai nanti persoalan pemutahiran daftar pemilih ini akan dipersoalkan oleh masyarakat ataupun pemilih ataupun peserta pemilu. Nah, dalam rangka tahun 2022 apa yang sudah kita lakukan? Nah, kita sudah memutakhirkan daftar mata pilih ini, sudah memastikan bahwa yang masuk ke dalam DPT ini adalah orang-orang yang memang berhak dan sudah sesuai dengan undang-undang. Ini yang paling harus kita pastikan. Karena memang jangan sampai nanti ini bisa dikaitkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, oleh karena itu memang untuk di 2024 persiapan pemilihan ini kita akan mulai pemutahiran daftar mata pilih ini di bulan Februari sampai dengan Maret. Itu akan Pantarli akan mendatangi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian peserta pemilu yang memang berhak yang telah didaftarkan oleh KPU. Nah, berkaitan oleh karena itu kita berharap kepada masyarakat yang memang nanti maupun terdata maupun tidak terdata tapi memang warga Muaro Jambi, ya kita berharap memang ada semacam perhatian berkaitan dengan tahapan pembagian pemilu. Jangan sampai nanti ketika sudah kita datangi, sudah kita umumkan, ini sudah diketahui oleh orang lain. Dan intinya kami dari divisi data dan informasi perencanaan ini memastikan bahwa masyarakat Muaro Jambi yang punya hak itu bisa masuk ke dalam DPT. Itu Mas berkaitan dengan divisi data. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Hamdi. Kerja begitu berat. Ada berapa tadi jumlahnya? 282.034. 282.034 pemilih ya. DPP terakhir ya. Dan teman pemilih dari jumlah segitu, apakah teman pemilih sudah masuk di antaranya? Nah, tentu teman pemilih juga harus aktif ya untuk cek apakah teman pemilih sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Kalau sudah memenuhi syarat ya Pak Aldi ya, terutama nih umurnya sudah 17 tahun atau belum 17 tahun tapi sudah pernah menikah, apalagi tuh Pak Aldi? Dan memiliki KTP elektronik itu pemilih, jangan lupa. Dan tidak sedang dicabut hak pilihnya ya. Oke, itu teman pemilih, jangan sampai ketinggalan. Nanti 14 Februari 2024 pas mau mencoblos rupanya belum terdaftar sebagai pemilih. Itu menjadi catatan bagi kita. Oke, itu tadi terkait pendataan pemilih untuk pemilu tahun 2024. Nah, bicara kegiatan pendataan ini tentu banyak sekali butuh tenaga ya. Dan KPU telah mengalami berat dan susahnya pada saat pelaksanaan verifikasi faktual. Kita di sekretariat dan totalnya hanya 28 orang ya pada waktu itu melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Tetapi sekarang alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, sudah ada dukungan perpanjangan tangan kita di tingkat kecamatan dan sekarang sedang proses untuk perekrutan panitia di tingkat desa. Bagaimana cerita terkait perekrutan badan ad hoc? Kita akan berikan kesempatan
kepada Pak Andi Agusri, Koordinator Divisi Sosdiklik Farmas dan SDM. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Mas Pan atas kesempatan yang diberikan. Baik, selaku pengampu Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Jadi agak panjang Mas Pan ya. Baik, terkait mereview apa-apa yang sudah kita lakukan khususnya di divisi Farmas yang ada di SDM terkait dengan sosialisasi itu sudah kita lakukan di beberapa tempat. Sudah kita lakukan sosialisasi mengenai tahapan itu di sekolah Mas Pan. Jadi sudah ya Ini sudah. sosialisasi ya, kita bicara Ya, sosialisasi kita ya. Oke. cerita sesuai dengan judul. Sosialisasi dulu kan? Ya, sebentar Pak Andi. Tadi kita bicara terkait pembentukan badan ad hoc ya, tapi Pak Andi berhubung banyak ini judul korpimnya ini 1 meter ini teman pilih. Di awal nama korpim beliau adalah Sosdikli ya, Sosialisasi Pendidikan Pemilih. Kita dengarkan juga cerita terkait kegiatan sosialisasi ini teman pilih. Silakan Pak. Jadi itu Mas Pan. Ya. Ada beberapa sekolah yang sudah kita lakukan sosialisasi pendidikan pemilih terkait dengan tahapan yang dilakukan oleh KPU, sehingga mereka tahu apa yang dikerjakan KPU saat ini dan sedang berlanjut dan yang akan datang. Kemudian selain daripada sosialisasi di sekolah, juga kita melaksanakan sosialisasi melalui penayangan layar tancap. Jadi di KPU Muara Jambi itu ada layar tancap Mas Pan, yang gagasannya juga dibuat oleh Mas Pan. Dan layar tancap ini alhamdulillah teman pemilih itu sudah kita lakukan yang pertama di Bestong. Kemudian selain Bestong kita lakukan itu di Jaluko. Setelah di Jaluko kita lakukan di Sekernang. Jadi ini untuk 3 kecamatan dulu Mas Pak. Nanti kedepannya itu mudah-mudahan untuk di 2023 mudah-mudahan bisa di seluruh kecamatan ya Mas Pak ya. Mudah-mudahan. Itu terkait sosialisasi agar masyarakat tahu itu pentingnya pemilih. Sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan ad hoc, alhamdulillah kita di Kabupaten Muara Jambi tahun 2002 ini Mas Pan kita sudah terbentuk, yaitu khususnya di tingkat PPK. Ya, jadi mulai dari tanggal 20 November kemarin itu sudah kita mulai melakukan pembentukan tingkat PPK dan alhamdulillah sudah ditetapkan. Dan insya Allah mungkin tanggal 4 nanti itu kita lakukan pelantikan untuk khususnya PPK. Setelah PPK itu Mas Pan, kita akan melakukan lagi perekrutan yaitu PPS, yaitu untuk di desa. Sekarang sedang langsung. Alhamdulillah terkait dengan pembentukan PPS itu kita mulai dari tanggal 18 kemarin sampai dengan tanggal 30. Khususnya hari ini Mas Pak. Jadi hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Jadi hari ini terakhir untuk pendaftaran PPS. Dan alhamdulillah untuk Muara Jambi mudah-mudahan kita memenuhi kuota untuk terkait pendaftaran PPS. Berapa itu kuotanya? Kuotanya itu di dalam ini PKPU dan Juknis 476 itu minimal 2 kali kebutuhan. Artinya PPS yang kita butuhkan untuk di tingkat desa itu 3. Jadi harus 6. Ya 6. Kalau tidak sampai 6 maka kita lakukan perpanjangan selama 3 hari. Itu sesuai dengan aturan 476. Dan alhamdulillah untuk di Muara Jambi itu kita butuh 155 desa dan 5 kelurahan. Artinya dikali 3. Jadi cukup banyak yang kita butuhkan Mas Pak. Mungkin setelah PPS itu kita juga akan melakukan pengadaan patarli. Patarli juga itu akan dilakukan juga Mas Pak. Kalau tidak salah insya Allah tanggal 26 Pak Andi ya kita lakukan untuk patarli. PPDB ya Pak Andi ya? Ya. Kalau di pemilu patarli namanya ya. Kemudian setelah itu Mas Pak nanti itu masih ada penerimaan untuk KPPS.
Jadi itu kalau KPPS kan masih untuk kedepannya. Ini kan kita mereview untuk 2022. Jadi mungkin teman pemilih itulah kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Sosbudi, Farmas dan SDM untuk di tahun 2022. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Pak Andi Agusri. Ya, memang divisi Pak Andi Agusri ini memang dibilang berat tapi enak, dibilang enak tapi berat juga ya. Karena memang begitu start tahapan pemilu serentak dilaksanakan, sosialisasi sudah berjalan. Masuk kepada perekrutan badan ad hoc, tentu bagian beliau juga untuk merekrut badan ad hoc. Nah, seperti yang disampaikan beliau tadi, sudah ada PPK, sebentar lagi dilantik ya, Pak Andi. Kemudian sekarang hari terakhir penerimaan calon anggota PPS, tentunya beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan tes tertulis ya, secara CAT ya, Bapak ya. Oke, secara menggunakan teknologi informasi ya. Oh, pakai komputer ya, CAT ya. Oke, mudah-mudahan bisa berjalan lancar untuk pembentukan PPS-nya dan dilanjutkan dengan Pantarlih ya, bukan BPDP ya. Kalau BPDP itu di pilkada. Untuk pemilu serentak ini namanya Pantarlih, Panitia Pendaftaran Pemilih. Panitia Pemutaran Data Pemilih. Oh iya. Panitia Pemutaran Data Pemilih. Nah, itu teman pemilih. Oke. Cerita panjang dari kegiatan sosialisasi dan perekrutan badan ad hoc sudah disampaikan oleh Pak Andi Agusri. Ini sesi yang terakhir, namun juga sangat penting di kegiatan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini, di mana udara dingin dan panas selalu kita hadapi ya pada saat penyelenggaraan pemilu ini. Kita siapkan selimut untuk menghangatkan atau apa namanya itu? Melindungi kegiatan ya, payung ya. Ada payung. Jadi divisi ini sangat unik, teman pemilih. Selimut KPU itu namanya. Kalau kita panas, kita melindungi, kalau kita dingin, kita hangatkan dengan selimut KPU. Namanya Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan. Nah, apa saja cerita terkait kegiatan hukum dan pengawasan pada saat penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 ini, khususnya di tahun 2022 ya. Kita akan dengarkan Pak Handi untuk Pak Edison untuk bercerita. Silakan Pak Edi. Lupa. Pripun kabare tadi? Api. Baik, terima kasih. Saya dari Divisi Hukum dan Pengawasan. Tadi sudah disampaikan programnya itu selimut KPU. Jadi menghangatkan melindungi, memayungi gitu kan, banyak beberapa kalimat yang bisa kita tunjukkan di Divisi Hukum dan Pengawasan. Memang salah satu fungsinya adalah pengendalian internal. Jadi secara internal di Divisi Hukum dan Pengawasan ini kita mengawasi kinerja, kemudian kerja dan juga anggaran di Sekretariat KPU Kabupaten Jambi. Kemudian karena sudah ada penyelenggara ad hoc, kita juga melakukan pengawasan terhadap penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, BPS dan lain sebagainya. Mendak ini. Megangnya agak lain. Oh gitu ya. Oke. Jadi memang kalau dibilang ringan, agak ringan di Divisi Hukum dan Pengawasan gitu Pak Ketua ya. Tapi kalau ada masalah jadi berat gitu. Kita berdoa semoga selimut KPU ini yang membereskan baik sisa-sisa gitu kan, maupun yang tercecer dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di divisi-divisi lain itu tidak sampai memberatkan kita semua, sehingga pekerjaan yang kita lakukan berjalan lancar dan akhirnya atau ujungnya adalah penyelenggaraan
sukses dan lahir pemimpin-pemimpin bangsa dan daerah. Untuk tahun 2022 beberapa agenda penting yang sudah kita laksanakan, diantaranya adalah melaksanakan PKS atau perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Muaro Jambi pada tanggal 31 Agustus tahun 2022, di mana Kejaksaan sebagai pengacara negara itu akan melakukan pendampingan terhadap kerja dan kinerja kita, juga terkait anggaran yang kita lakukan di KPU Kabupaten Muaro Jambi. Itu salah satunya, dan alhamdulillahnya mungkin di Indonesia, bukan hanya di Jambi, kita satu-satunya yang sudah melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan, karena yang lain itu masih menunggu kerjasama yang dilakukan oleh KPURI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Beri tangan ya. Meskipun nanti akan kita update atau kita perbaharui perjanjian tersebut dengan Kejaksaan di Muaro Jambi yang akan dilakukan secara serentak di Kejaksaan Tinggi di Provinsi Jambi, juga dengan kita akan melakukan kerjasama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Muaro Jambi, di mana KPURI sudah melaksanakan kerjasama dengan Polri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sudah memperbaharui atau melakukan pengisian metadata informasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum atau JDIH untuk Kabupaten Muaro Jambi, di mana teman-teman pemilih bisa mengakses informasi dan dokumentasi tentang hukum yang ada di KPU, baik KPURI maupun keputusan-keputusan dan informasi-informasi hukum lainnya yang berasal dari KPU Kabupaten Muaro Jambi di laman JDIH atau jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Itu beberapa kegiatan yang kita lakukan. Yang ketiga adalah kita menyiapkan data dan bukti untuk proses bila ada sengketa dalam pelaksanaan, pertama verifikasi partai politik, yang kedua bila ada sengketa dalam proses yang lain seperti saat ini kita melakukan rekrutmen penyelenggara ad hoc. Nah, itu kita siapkan data dan bukti apabila nanti disengketakan oleh pihak lain. Mungkin itu beberapa kegiatan yang kita lakukan di tahun 2022 ini. Yang pasti divisi hukum dan pengawasan seperti slogannya tadi, menyelimuti. Nah, mudah-mudahan dengan hangat KPU se-Indonesia ini penyelenggaraan pemilu dan pilkada di tahun 2024 itu berjalan aman, lancar, dan sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tepuk tangan untuk Kak Edison. Tadi data. Ya teman pemilih, itu tadi bicara soal hukum dan pengawasan. Tentunya sangat berat ya kalau bicara hukum ini, karena Pak Edi ini begitu peraturan keluar harus masuk dalam JDIH, kemudian ditelaah, juga terus mengawasi divisi yang melaksanakan, misalnya tahapan verifikasi partai politik, jangan sampai keluar dari regulasi yang ada ya, pelaksanaan kegiatan tahapan pemilunya. Kemudian jikalau ada masalah, tentu beliau berdiri paling depan untuk melakukan penyelesaian sengketa atau pelanggaran ya. Oke, teman pemilih, sudah semua menyampaikan tadi kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di tahun 2022 oleh Bapak Komisioner KPU Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai penutup, teman pemilih,
kita berikan kesempatan untuk closing statement bagi masing-masing Bapak Komisioner ini. Dua saja yang perlu disampaikan. Pertama, harapannya, yang pertama kesan dan pesannya dulu ya. Kemudian harapannya di tahun 2023. Kesempatan pertama kepada Pak Ketua, silakan. Baik, terima kasih Mas Par. Saya pikir catatan akhir tahun untuk KPU Kabupaten Muaro Jambi malam ini itu sudah disampaikan ya beberapa hal yang sudah dilakukan maupun proyeksi ke depan ya oleh setiap divisi. Saya rasa lebih dari lengkap ya, terperinci, dan itu sudah merupakan suatu komitmen. Bahwasanya kita semua itu fokus dan jelas kita semua pimpinan itu mengerti tentang persoalan yang kita hadapi dan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini tergambar di dalam kolektif kolegialnya kami berlima. Mudah-mudahan hal ini bisa kita pertahankan ya ke hari ke depan, yang jelas untuk menyongsong pemilu tahun 2024. Ini saya pikir penting ya, karena menguasai medan itu penting untuk berperan. Nama ini terbukti, kawan-kawan bisa menyampaikan apa yang sudah dilakukan. Tentu dari yang kami lakukan berlima merupakan tahapan ya yang kita lakukan untuk pemilu 2024. Selain hal-hal yang kita rasa sukses kita lakukan dalam semua tahapan atau di beberapa tahapan, ada beberapa catatan penting juga yang merupakan pekerjaan rumah yang harus kita hadapi bersama atau kita pikirkan solusinya. Saya mencatat ada beberapa hal yang perlu penanganan lebih lanjut. Pertama, persoalan batas wilayah. Kalau untuk bicara batas wilayah, kita Kabupaten Muaro Jambi untuk batas wilayah pada intinya sudah selesai semua. Namun yang jadi PR itu ada satu, yaitu batas wilayah antara Muaro Jambi dan Batanghari. Nah, kalau kita berkaca di tahun 2020 ini luar biasa ya, karena untuk menempatkan TPS di situ kita harus melakukan perdebatan panjang yang melibatkan beberapa stakeholder yang ada, baik itu di Batanghari maupun Muaro Jambi. Ini bisa terselesaikan apabila pemerintah dalam ini provinsi turun tangan untuk menyelesaikan itu. Dan ini penting saya pikir, terutama untuk pelaksanaan pemutahiran data pemilih yang nanti akan diinisiasi oleh Pak Hamdi. Ya, kalau ini tidak selesai, maka persoalan di tahun 2020 akan terulang lagi. Jadi ini kita dorong, dan kemarin waktu di Jakarta dengan Pak Edison, kita sudah sampaikan ini ke KPU RI, dan mereka sama ya meminta kita untuk mendorong provinsi untuk segera menyelesaikan ini. Kemudian hal-hal lain yang merupakan catatan juga bagi kita, yaitu di dalam pelaksanaan seperti tadi ya yang saya sampaikan, itu untuk persoalan batas wilayah ya sudah disampaikan. Nah, hal-hal lain ya yang berhubungan dengan yang akan kita lakukan di tahun 2023 itu jelas ya, tahapannya banyak, seperti pencalonan nanti Pak Supriyadi di teknis itu juga membutuhkan penanganan yang luar biasa. Tentunya regulasi yang ada yang kita tunggu-tunggu itu harus kita pelajari sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan kita dilakukan semacam gugatan ya, baik itu gugatan proses maupun gugatan hasil. Nah, berbicara masalah gugatan, menyambung seperti disampaikan oleh Pak Edison tadi, alhamdulillah ya di beberapa tahapan yang kita lakukan 2022 itu tidak ada ya yang sampai kita digugat ke Bawaslu misalnya atau ke Petun misalnya, itu tidak terjadi. Ya, itu menggambarkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan regulasi. Ya, nah ini suatu hal yang pantas kita syukuri. Nah, kemudian Pak Edison sudah bisa bernapas dengan lega ya, karena tidak menyita pemikiran beliau. Jadi malam beliau juga bisa tidur dengan nyenyak, tahapan juga terus berjalan kan seperti itu. Nah, harapan kita ke depan, hal ini harus kita pertahankan, Mas Parianto. Tentunya terakhir kita menghimbau tidak hanya KPU ya, nanti masyarakat misalnya, kemudian pihak lain
seperti pemerintah daerah, pihak keamanan, pihak Forkompinda, kejaksaan, kepolisian, ini yang kita akan bangun sinergisitas yang baik. Karena tanpa peran daripada stakeholder yang ada ini mustahil KPU bisa bekerja sendiri untuk menyukseskan pemilu tahun 2024. Nah, terakhir saya pribadi juga ada tugas khusus sebenarnya. Selain ketua, kita juga ada divisi, ya, divisi keuangan, ya, umum gitu, dan logistik. Nah, sama dengan Pak Hamdi, logistik masih lama gitu kan. Kalau umum tiap hari surat menyurat dan segala macam. Dan ini insya Allah untuk terakhir untuk logistik kita akan mencoba nanti banyak terobosan-terobosan baru yang dilakukan seperti kotak misalnya, itu akan dibuat transparan gitu kan semuanya. Kemudian juga hal-hal lain seperti menyiasati kertas suara misalnya agar mudah, masyarakat mudah. Kemudian itu nanti kita tunggu per-KPU-nya berhubungan dengan logistik. Nah, intinya apa yang kita lakukan oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi hari ini itu tidak lepas daripada sinergisitas antara sekretariat dan pimpinan komisioner. Nah, harapan kita hal-hal yang sudah kita lakukan yang baik, kemudian sinergisitas yang berjalan yang baik selama ini di KPU Muaro Jambi, mudah-mudahan bisa kita pertahankan, ya. Kemudian predikat KPU Muaro Jambi yang jarang sekali kita temukan masalah dan segala macam, ini tetap bisa kita pertahankan ke depan. Mungkin itu Mas Porento dari saya terakhir, terima kasih. Baik, itu tadi kesan dan kesan serta harapan dari Bapak Ketua KPU Kabupaten Muaro Jambi. Itu ada sedikit yang dulu Pak dari Bapak Ketua, ya, bahwa Bapak Ketua juga mengampu divisi, yaitu logistik lah yang terpenting, ya. Mudah-mudahan logistik ke depan juga berjalan dengan baik. Saya juga pernah dengar sudah ada semacam rakor, ya, untuk persiapan penataan logistik, ya. Oke. Selanjutnya kesan dan pesan serta harapan di tahun 2023 untuk Pak Supriyadi. Silakan. Terima kasih. Mengutip statement Ketua KPU RI bahwa pemilu adalah musyawarah besar bagi rakyat Indonesia. Kemudian pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Oleh karena itu mari kita sonsong pemilu ini dengan semangat, dengan sukacita. Pertepatan hari pemungutan dan penghitungan suara di 2024 itu jatuh pada tanggal 14 Februari 2024 yang mungkin secara internasional diperingati sebagai Hari Palestina atau Hari Kasih Sayang. Jadi mari sama-sama kita datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 tentunya mencoblos dengan kasih sayang. Itu harapan kita agar pemilu kita lebih damai. Kemudian integritas 24 jam, loyalitas tanpa batas, bersama KPU kita bahagia. Oke, kita beri tepuk tangan. Sekarang kesan dan pesan serta harapan dari kegiatan sosialisasi. Pak Andi Agusri, silakan. Oke, baik Mas Par. Harapannya ya mudah-mudahan apa yang telah disosialisasikan, apa yang telah disampaikan, mudah-mudahan bisa diterapkan oleh masyarakat. Kemudian terkait dengan badan ad hoc, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh KPU dalam hal perekrutan, mudah-mudahan bisa bekerja sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Kemudian pesannya jaga integritas, jaga netralitas, tetap ya jaga kesehatan. Itu saja. Terima kasih Mas. Terima kasih Pak Andi. Selanjutnya kesan dan pesan serta harapan di tahun 2023 dari Pak Hamid. Silakan. Terima kasih Mas Par. Teman-teman pemilih yang berbahagia, berdasarkan PKPU nomor 7 tahun 2022 berkaitan dengan pemutahiran daftar mata pilih. Jadi untuk pemutahiran daftar mata pilih untuk tahun 2024 ini tambahannya Mas Par itu berbeda dengan tahun pemilu 2019. Jadi kita akan menggunakan de jure. Jadi pemutahiran daftar mata pilih ini berdasarkan apa yang ada di identitasnya, bukan lagi de facto. Jadi kalau dulu misalnya warga masyarakat yang sudah bertahun-tahun tinggal di situ, secara de facto-nya dia sudah masyarakat di sana. Tapi kalau misalnya untuk 2024 dia tidak bisa lagi kita masukkan ke dalam daftar mata pilih. Jadi de jure-nya, KTP elektroniknya itu menentukan.
atau lagi pemilih pemula itu boleh kakak. Nah, oleh karena itu kita mengingatkan kepada teman-teman pemilih, bagi masyarakat kita pertama aktif untuk mengecek namanya terdaftar di DPT atau tidak, karena KPU pada saat ini di era digital ini sudah sangat baik dan sudah sangat menginformasikan berkaitan dengan terdaftar atau tidak terdaftar pemilih. Ada cek DPT online, kalau dulu lindungi hak pilihnya, sekarang sudah diganti dengan cek DPT online. Jadi silakan Bapak Ibu cek DPT online-nya apa terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar, silakan datang ke KPU atau mengisi linknya yang telah kita buat, karena di situ secara otomatis akan kita daftarkan. Terus yang terakhir kita berharap bagi teman-teman pemilih bahwa berkaitan dengan pemutahiran daftar mata pilih ini sangat penting sekali, karena kalau kita sudah terdaftar di DPT artinya memang suara-suaranya sudah tersedia. Tapi nanti kalau misalnya tidak terdaftar di DPT, jadi jangan juga risau atau gaduh, karena memang ada mekanisme yang telah dibuat oleh KPU. Ada 3 golongan orang yang berhak memilih besok. Ada terdaftar di DPT besok Pantarli datang. Yang kedua ada DPTB, ketika kita tidak berhak memilih, tidak bisa memilih di tempatnya, kita bisa memilih karena ada tugas, ada sesuatu hal, tidak memilih bisa. Yang terakhir, kalau misalnya tidak terdaftar di DPTB kita ada DPK, daftar pemilih khusus. Artinya KTP elektroniknya bisa dibuat sebagai bentuk bahwa kita bisa memilih, tapi memilihnya bisa di atas jam 12. Mungkin itu Mas Pak kesannya. Kita berharap kepada pemilih untuk lebih rajin mengecek informasi nanti kalau misalnya diumumkan oleh KPU. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Andi. Ini sangat penting ya, karena kalau dulu masih bisa dipaksa, lihat orangnya ada. Kadang-kadang juga yang selalu kita hindari itu adalah pada saat Pantarli ya bekerja, itu jangan istilahnya tembak atas kudo ya, karena kalau berdasarkan de jure itu memang harus betul-betul dilihat kondisi KTP elektroniknya, posisi di mana dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak Andi. Sekarang yang terakhir Pak Edison, silakan. Bagi yang terakhir dulu. Karena terakhir, kita berdoa semoga diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesehatan jasmani maupun rohani untuk seluruh bangsa Indonesia, terkhusus penyelenggara pemilu dan pilkada, kemudian juga diberkahi kekompakan dalam menyelenggarakan pemilu ini, dan secara pribadi maupun kelembagaan mampu mensukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita beri tepuk tangan. Teman pemilih, itu tadi dialog kita terkait catatan akhir tahun di tahun 2022, terutama terkait penyelenggaraan pemilu di tahun 2024. Mudah-mudahan doa dan harapan yang kita sudah sampaikan tadi bisa terkabul dan kita bisa menyelenggarakan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dengan sukses. Sampai bertemu lagi di tahun 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.